Walau aku tidak melihat, tapi sangat paham dan cukup bisa dimengerti apa yang dikatakan. Mas, Mbak, izinkan saya memberikan rasa hormat saya setinggi-tingginya kepada Anda. Semoga usaha atau bisnis yang sedang Anda jalani, usaha atau bisnis yang sedang Anda rintis, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal Alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya memberikan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada salah satu penonton setia kanal YouTube ini yang mempunyai akun Pijat Tunanetra Sehat Mandiri, di mana beliau di dalam salah satu komentarnya menuliskan sebagai berikut. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kanal YouTube ini. Rasa haru dan bangga menyelimuti hati saya karena begitu banyak pengetahuan berharga yang saya dapatkan dari channel ini. Setiap pembahasan yang disampaikan membuka wawasan baru, memberi inspirasi, dan menambah pemahaman saya dalam berbagai hal. Belajar di sini bukan hanya sekedar menambah ilmu, tetapi juga merasakan semangat berbagi yang luar biasa. Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyajikan konten yang begitu bermanfaat. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Sukses selalu untuk kanal ini. Walau aku tidak melihat, tapi sangat paham dan cukup bisa dimengerti apa yang dikatakan. Ketika pertama kali beliau memberikan komentar di beberapa video saya sebelumnya, dan saya membaca nama akun tersebut, saya berpikir mungkin beliau menggunakan nama akun usaha yang sedang beliau jalankan. Namun, satu hal yang saya perhatikan, beliau sangat detail memperhatikan kualitas audio dari setiap video yang saya unggah. Ketika saya membaca komentar ini, teman-teman, saya terduduk dan terharu, sekaligus kagum dan iri kepada beliau ini. Mas, Mbak, izinkan saya memberikan rasa hormat saya setinggi-tingginya kepada Anda. Semoga usaha atau bisnis yang sedang Anda jalani, usaha atau bisnis yang sedang Anda rintis, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, tulisan-tulisan yang seperti ini yang seharusnya membuat kita sadar dan seharusnya membuat kita iri juga, bahwa ketika kita masih memiliki indera yang lengkap, kita sering bermalas-malasan untuk belajar, untuk menjadikan diri lebih baik setiap hari. Kita sering terjebak dengan keadaan bahwa, wah, indera saya masih lengkap. Kita sering menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan. Namun, kalau kita bandingkan dengan saudara kita ini, Mas, saya nggak tahu Mas atau Mbak, di mana keterbatasan indera penglihatan membuat indera pendengaran mereka tajam. Dan itu sebuah kelebihan yang tidak kita miliki dari orang yang mempunyai indera yang lengkap. Tulisan beliau ini memberikan saya semangat untuk bisa memberikan video-video yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk membuka wawasan, untuk pengetahuan kita bersama paling tidak. Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terlepas kepada, terutama untuk warganet Malaysia, mereka mau menerima atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah memberikan fakta. Apakah mereka mau belajar, mau mengambil hikmah dari semua apa yang saya berikan, itu bukan urusan saya lagi. Urusan saya adalah
Saya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Mereka yang mencoba membungkam saya, berbagai macam cara menghina dan cara memfitnah saya. Teman-teman bisa membaca sendiri tuh komentar-komentar yang dituliskan oleh warganet Malaysia tersebut. Saya tidak begitu terganggu ya dengan komentar-komentar yang seperti itu. Saya justru lebih banyak menganggap itu sebagai lelucon. Karena apa? Banyak dari mereka itu seperti saya ingat dulu ya, waktu SD ada namanya buku RPU, Rangkuman Pengetahuan Umum. Nah, kita itu dalam buku RPU itu kita belajar singkatan-singkatan, terus kemudian kita harus mengingat singkatan-singkatan itu apa. Nah, sekarang tentu sudah nggak ada, tinggal di Google aja ya, di internet. Nah, ada salah satu singkatan itu adalah SKSD Palapa. Singkatan yang benar dari SKSD Palapa itu adalah Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Ya, seperti kita tahu Palapa itu adalah nama sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada yang ingin menyatukan keseluruhan Nusantara. Mungkin teman-teman bisa lihat lah, ada salah satu komentar dari warganet Malaysia yang menuliskan bahwa saya ini dulu TKI ilegal. Kemudian karena saya bekerja di Malaysia, kemudian saya berhasil mengangkat ekonomi keluarga saya, kemudian karena saya dideportasi di Malaysia, karena itu sekarang saya dikatakan menghantam negara Malaysia, gitu ya. Saya membaca itu, saya ketawa-ketawa aja, ya Allah, ini orang. Saya ketika membaca pertama komentar tersebut, saya ngeliat, ini beneran ini orang ini nulis kayak gini. Udah, saya biarkan. Saya hanya memberi emotikon ketawa aja. Kemudian setelah itu, dia nulis dong di beberapa video-video yang saya unggah sebelumnya gitu kan. Kemudian akhirnya apa yang saya tulis? Saya tulis gini, sepertinya Anda mempunyai kemampuan menghayal yang tinggi, dan Anda cocoknya menjadi orang yang menulis naskah atau cerita sebuah drama atau sebuah film. Kemudian saya sebutkan bahwa kalau cerita tentang itu TKI ilegal, dideportasi, itu kayaknya sudah umum didengarkan. Bahkan kalau teman-teman mendengarkan di kanal YouTube-nya Bang Win Wan Nur, itu kan beliau juga difitnah, dikatakan bahwa beliau dideportasi dari Malaysia kan. Karena si penonton ini menuliskan bahwa saya dideportasi juga, saya menuliskan bahwa kalau sekedar TKI ilegal atau dideportasi, itu plotnya tuh sederhana banget, gampang ditebak, seperti cerita-cerita drama Melayu di TV Malaysia. Mbok ya sekali-sekali itu ada plot twist, jadi sehingga kejutannya itu lebih besar begitu ya. Nah, kemudian saya teruskan bahwa teruskan bakat Anda dalam menulis, mengarang, dan memfitnah. Kembali lagi ke singkatan SKSD Palapa. Waktu saya kecil, kita tuh sering membuat plesetan dari sebuah singkatan. Jadi kalau SKSD Palapa itu adalah Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa, maka kita selalu memplesetkan dengan sok kenal, sok dekat, padahal nggak tahu apa-apa. Nah, ini cocok untuk menggambarkan salah satu komentar yang dituliskan oleh penonton di kanal YouTube ini. Sekarang mari kita berbicara tentang kosakata saja. Kalau kita perhatikan di dalam beberapa kanal YouTube, itu ada pernyataan dari salah satu anggota DPR-nya Malaysia atau anggota senatornya Malaysia, saya nggak tahu, di mana beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan kalau rendang itu dari Malaysia, karena rakyat Indonesia nanti akan marah. Jadi kita harus mengatakan rendang itu dari Nusantara. Nah, kalau kita mengatakan dari Nusantara, maka rakyat Indonesia tidak akan marah. Kita kan bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini yang disebut oleh Profesor Hamka ada 5 negeri, 5 negara. Okey, saya tak mau cerita 3 negara, saya sebut 2 negara saja, Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu, the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa ya? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah.
Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Itu selesai masalah. Kalau kata-kata itu kita punya, mereka akan marah. Sebenarnya dengan keengganan mereka menyebutkan nama Indonesia dan menggunakan kosakata Nusantara, itu juga patut dicurigai. Mengapa saya mengatakan begitu? Kita sebagai rakyat Indonesia jangan GR dulu. Kita jangan berasumsi yang dimaksud dengan Nusantara itu Indonesia. Karena apa? Karena definisi kosakata Nusantara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tidak merujuk kepada Indonesia. Nggak percaya? Saya tunjukin. Nusantara menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia adalah Kepulauan Melayu. Sedangkan Nusantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan nama bagi seluruh kepulauan Indonesia. Jadi, kalau ada warga net Malaysia yang mengatakan, oh rendang itu dari Nusantara, yang dia maksud itu adalah rendang itu dari Kepulauan Melayu. Jadi kita jangan GR dulu mengatakan, oh ya, dia menyebutkan Nusantara berarti Indonesia. Enggak, karena definisi Nusantara di dalam kamus mereka itu adalah Kepulauan Melayu. Kalau ada warganet Malaysia yang mengatakan, oh ya batik, angklung, rendang, itu kan semua berasal dari Nusantara. Anda harus tanyakan dulu kepada mereka yang mengatakan itu. Definisi Nusantara Anda apa? Kepulauan Melayu atau Kepulauan Indonesia? Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!